Konnichiwa semuanya. Selamat datang kembali di channel Leluhur Manhwa. Jadi di video kali ini kita akan ngelanjutin pembahasan manhwa yang berjudul Dewa Goblin. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu, supaya kalian gak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin semakin semangat buat uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar kalian, sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin ramai interaksi dalam video ini, sudah pasti bakal bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya, ngelanjutin part sebelumnya. Di mana pasukan pencarian Loader bertemu dengan salah satu bawahannya Lintian. Mereka pun langsung bersiap untuk bertarung saat itu, untuk melawan Goblin kelas hero yang ada di depan mereka. Tapi di tengah persiapan, salah satu anggota si pemimpin maju dan meminta kapten mereka untuk menunggu sebentar. Karena ternyata si bawahannya ini ingin satu melawan Goblin kelas hero yang ada di depannya. Ditambah lagi, si bawahan ini pertama kali melawan Goblin kelas hero yang ngebuatnya ingin mendapatkan pencapaian seperti itu di dalam hidupnya. Mendengar permintaan bawahannya, si kapten langsung setuju, yang ngebuat bawahannya itu langsung bersiap ke dalam mode bertarungnya. Kemudian si bawahan itu melemparkan senjata yang dimilikinya ke arah Goblin kelas yang ada di depan dan berharap si Goblin mati dengan sekali serang saja. Tapi faktanya tidak seperti itu. Si Goblin kelas hero itu menangkap dengan mudah lemparan senjata si bawahan tadi yang ngebuat si bawahan seketika terkejut. Si Goblin kelas hero pun kembali melancarkan serangan balik ke arah bawahan yang menantangnya tadi dengan melempar balik senjata miliknya dengan sangat kuat. Melihat hal itu, rekan-rekannya pun tidak tinggal diam. Sang mage langsung membuat perisai untuk melindungi rekannya. Ya, walaupun mereka bisa menahan si serangan Goblin kelas hero saat itu, perisai yang dibuat oleh sang mage menjadi retak, yang ngebuat para pasukan pencari Loader seketika panik melihat kekuatan si Goblin. Si Archer pun tidak tinggal diam, dan bersiap untuk melancarkan serangan panahnya ke arah si Goblin kelas hero. Tapi di tengah persiapannya, sebuah tangan berhasil menembus perut si Archer, yang tidak lain adalah ulah Goblin kelas Assassin. Si Archer pun mati saat itu, yang ngebuat rekan-rekannya yang lain langsung membuat formasi bertahan. Ya, hal itu percuma, karena di saat mereka ngebuat formasi itu, para pasukan Goblin Lintian semakin banyak bermunculan, yang ngebuat pasukan penyelamat Loader terkepung saat itu. Beberapa saat kemudian, para pasukan penyelamat Loader kalah telak saat itu, yang ngebuat para pasukan Goblin menjadi senang. Di sini, Gobuton pun memungut tubuh si mage dan mengklaim bahwa itu miliknya. Mendengar hal itu, Goblin Berserker pun melarangnya, karena itu termasuk rampasan perang milik suku mereka. Gobuton jadi tidak senang dengan aturan itu, karena dia sudah capek membunuh manusia, dan jarahannya malah untuk suku mereka. Di sini Gobuton pun berencana untuk membangkang kepada suku, dan bilang bahwa dirinya akan mengikuti Goblin Berserker menjadi pemimpin mereka. Mendengar hal itu, para pasukan Goblin lain pun setuju, karena mereka yakin Goblin Berserker lebih kuat daripada Lintian. Goblin Berserker hanya diam mendengar perkataan dari mereka dan meminta mereka untuk kembali terlebih dahulu ke suku Skywrath. Beberapa saat kemudian, di suku Skywrath, para pasukan Goblin si Berserker pun sudah kembali ke suku, yang ngebuat mereka saat itu disambut dengan meriah oleh para pasukan Goblin lainnya. Sedangkan di sisi lain, Lia yang melihat perkembangan Goblin Berserker dan pasukannya menjadi khawatir, yang ngebuat dirinya saat itu bertanya ke Lintian, apakah dirinya yakin masih bisa mengendalikan para pasukan Goblin kelas hero tadi. Gobuton pun saat itu mengangkat tubuh dari pemimpin pasukan penyelamat Loader sebelumnya, dan mengklaim bahwa tubuh si pemimpin adalah miliknya. Lintian pun berjalan mendekati Gobuton, dan meminta dirinya untuk menurunkan manusia yang ada di tangannya. Karena Lintian masih ingin mendapatkan informasi dari si pemimpin pasukan penyelamat Loader. Mendengar hal itu, Gobuton pun menyetujuinya. Tapi dengan syarat, Lintian harus mengganti manusia yang ada di tangannya, itu dengan salah satu wanita yang dimiliki oleh Lintian. Mendengar hal itu, Yue dan Lia seketika terkejut. Tapi di sini, Lintian menenangkan mereka dan kembali berkata kepada Gobuten. Lintian pun bertanya, apakah Gobuten sadar dengan dampak dari ucapannya kepada Lintian sebelumnya? Gobuten tidak peduli, dan dia bilang bahwa mulai hari itu, dia akan mengikuti Goblin Berserker sebagai pemimpinnya dia. Mendengar hal itu, Lintian pun berkata, jadi kau yang menjadi panutan mereka sekarang, Goblin Berserker. Aku akan memberimu satu kesempatan. Bunuh Gobuten untukku.
dan aku akan membiarkanmu hidup. Di sini, Gobuten tertawa karena dia pikir si Goblin Berserker akan membela dirinya. Tapi ternyata, si Goblin Berserker langsung memegang kepalanya Gobuten dan mencengkramnya sangat kuat hingga kepala Gobuten hancur saat itu. Setelah ngelakuin hal itu, Berserker pun bilang, "Pemimpin, setelah aku berevolusi, aku merasa diriku mulai memahami banyak hal. Aku tidak seperti goblin-goblin bodoh ini. Aku menghormatimu. Tapi aku juga percaya akan kekuatan sejati. Jadi ayah, kau menjadi pemimpin setelah mengalahkan pemimpin yang lama. Dan sekarang aku juga ingin mencobanya." Mendengar hal itu, Lin Tian pun langsung mengecek power yang dimiliki oleh si Berserker di panel sistem. Dan ternyata, total power si Berserker adalah 1200. Melihat perkembangan anaknya itu, Lin Tian menjadi senang. Yang ngebuat Lin Tian saat itu setuju dengan permintaan dari Goblin Berserker tadi. Melihat Lin Tian dan si Berserker akan bertarung, para pasukan Goblin yang ngebela Berserker langsung memberikan sorakan dukungan, yang ngebuat Lin Tian saat sadar bahwa ada banyak yang membela si Berserker. Di sini, sebelum pertarungannya dimulai, Lin Tian memberikan satu kali kesempatan lagi kepada pasukan Goblin. Hero yang ngebela si Berserker. Lin Tian pun bilang ke mereka, "Kalau mereka tidak mau mati, maka kembalilah ke sisi Lin Tian dan membela suku Skywrath." Tapi mereka menolaknya dan tetap berdiri di sampingnya si Berserker. Melihat kejadian itu, si pemimpin dari pasukan penyelamat Loader berkata di dalam hatinya, "Sebuah ritual. Aku tidak menyangka pemimpin semua Goblin Hero Class ini akan selemah dia. Untungnya mereka sedang ada konflik internal. Ini bisa menjadi kesempatan bagiku untuk kabur. Perbedaan kedua kubu sekarang terlalu besar. Meski aku menggunakan magic, itu tidak akan membantuku sama sekali. Begitu pemimpin lama mati, aku akan mencari jalan kabur." Lalu kembali ke pertarungan. Setelah dua kubu dipisah antara kubu Berserker dan Lin Tian, maka pertarungan antar pemimpin pun dimulai. Goblin Berserker langsung melancarkan serangan pembuka ke arah Lin Tian dengan pedangnya, yang ngebuat Lin Tian saat itu bergegas untuk menghindari serangan itu. Setelah menghindar, Lin Tian mengeluarkan busur yang dibeli oleh sistem sebelumnya dan melancarkan serangan busur itu ke arah Goblin Berserker. Melihat serangan seperti itu, si Goblin Berserker seketika terkejut, karena itu pertama kalinya dia melawan senjata seperti itu. Karena dia tahu dirinya tidak dapat menghindar, Goblin Berserker pun berusaha menangkis serangan dari Lin Tian menggunakan pedangnya, yang ngebuat serangan dari Lin Tian tadi langsung menghilang. Setelah itu, si Berserker kembali melancarkan serangan kuat ke arah Lin Tian, yang ngebuat Lin Tian terpojok saat itu. Serangan itu bahkan menciptakan ledakan yang cukup besar, yang ngebuat Loader dan sang kapten berpikir itu sudah berakhir bagi Lin Tian. Tapi tidak seperti itu faktanya. Lin Tian menggunakan skill yang dibelinya dari sistem sebelumnya, yang ngebuat Lin Tian saat itu bisa menahan pedang dari Berserker dengan menggunakan satu tangannya saja. Lin Tian pun bilang bahwa serangan Berserker barusan sangatlah luar biasa, yang ngebuat Lin Tian saat itu bangga dengan perkembangan si Berserker. Tapi sayangnya itu akan menjadi serangan terakhir Berserker, karena Lin Tian akan menggunakan crossbow-nya untuk mengakhiri pertarungan itu. Lin Tian pun melancarkan serangan crossbow-nya ke arah mata Berserker, yang ngebuat si Berserker jadi buta saat itu. Setelah pertarungan selesai, Lin Tian bertanya apakah si Berserker masih ingin melanjutkan pertarungannya. Si Berserker pun bilang tidak, dan akan menerima apapun hukuman yang akan diberikan oleh Lin Tian. Di saat bersamaan, para pasukan Goblin yang ngebela Berserker menjadi sangat panik, yang ngebuat mereka saat itu langsung bersujud dan meminta maaf kepada Lin Tian. Mendengar hal itu, Lin Tian menjadi punya sebuah rencana. Dia pun menyuruh Ifreya untuk menyembuhkan si Goblin Berserker. Setelah itu Lin Tian pun bilang ke Berserker bahwa Lin Tian akan mengampuni dirinya kalau Berserker mau menuruti permintaannya. Permintaan itu tidak lain adalah membunuh semua pengikut si Goblin Berserker sebelumnya. Mendengar hal itu, Goblin Berserker langsung setuju, yang ngebuat dirinya langsung bersiap untuk membantai pendukungnya sendiri saat itu juga. Beberapa saat kemudian, setelah pendukung Berserker mati, Lin Tian menyuruh Goblin lain untuk memakan mayat pemberontak itu agar para pasukan Goblinnya bisa menjadi lebih kuat lagi. Melihat semua kejadian yang ada di depan mata si kapten, dia seketika menjadi panik. Dia pun bertanya ke Loader, Goblin macam apa yang telah Loader singgung saat ini. Setelah perkataannya, Lin Tian pun muncul dan berjalan ke arah Loader. Lin Tian pun bilang bahwa Loader terlalu naif, karena dirinya pikir bisa menaklukkan pasukan Goblinnya dengan bantuan lemah, seperti pasukannya si kapten penyelamat Loader. Mendengar itu, Loader menjadi kesal. Dia pun bilang bahwa itu semua salahnya si Sword Scientist.
Karena dia malah bersembunyi di kota dan tidak datang sendiri untuk menyelamatkan si Loader. Di sini, si kapten pun bilang ke Lintian untuk tidak sombong, karena dirinya yakin setelah Sword Scientist mengalahkan Dragon Mother, dia pasti akan langsung datang mencari Loader dan ngebantai semua pasukan goblinnya si Lintian. Ngedengar informasi itu, Lintian menjadi senang. Dia pun bilang ke si kapten, "Kau pikir para naga itu bertindak sendirian untuk mengganggu kota Bright? Kau malah membuatku bersyukur dengan informasi barusan." Itu artinya sang Dragon Mother telah melaksanakan bagiannya dengan sempurna. Mendengar informasi itu, sang pemimpin pun jadi tersenyum, karena selama ini kota Bright telah dipermainkan oleh Lintian. Si pemimpin pun meminta Lintian untuk segera membunuh dirinya, karena si pemimpin lebih baik mati dengan cepat daripada harus bernasib sama seperti Loader. Mendengar hal itu, Lintian pun menurutinya dan membunuh si kapten itu dengan cepat. Di sisi lain, di kota Bright, di saat Sword Scientist sedang tidur, seseorang pun membangunkan dirinya. Yang ngebuat si Sword Scientist seketika terbangun. Sword Scientist pun bertanya, kenapa bawahannya itu datang panik seperti itu? Mendengar hal itu, pasukannya itu berkata iya. Tetapi di antara semua yang dikirim oleh Sword Scientist, hanya satu orang yang berhasil kembali. Mendengar hal itu, Sword Scientist pun terkejut. Dan chapter kali ini ditutup sampai di sini aja. Oke lah, sampai di sini saja alur cerita Dewa Goblin M. Sampai jumpa di video selanjutnya.